City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita akan diskusi banyak di program talk show Ijen Talk pagi hari ini karena belakangan masyarakat Malang dan sekitarnya mungkin merasakan kondisi cuaca yang cukup gak menentu ya. Kadang pagi hari itu cerah, lalu siangnya itu panas banget, terik sekali. Dan pada saat sore hari tiba-tiba hujan deras. Dan beberapa hari terakhir Malang juga cukup disertai dengan angin yang agak kenceng gitu ya. Nah, kondisi seperti itu kawan yang tentu membuat banyak aktivitas masyarakat menjadi terpengaruh, mulai dari kegiatan bekerja, sekolah, bahkan aktivitas di luar rumah. Melalui perbincangan di program talk show Jentok, pagi hari ini kita akan coba paham lebih jauh apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan kondisi cuaca di wilayah Malang. Seberapa besar potensi cuaca ekstrim ke depan, sekaligus langkah apa saja yang perlu dilakukan masyarakat supaya tetap aman untuk beraktivitas. Saya mau sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Ada Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Staklim Jatim, Ahmad Lutfi. Pak Lutfi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Farica Umami, sehat selalu. Sehat selalu Pak Lutfi. Sudah memulai aktivitas pagi di kantor Pak? Alhamdulillah ini dari rumah hari ini, kebetulan hari Sabtu, Kak, saya standby di rumah aja untuk ngawal cuaca dan iklim di Malang Raya. Baik Pak. Ya, kita masih menunggu dari pihak BPBD Kabupaten Malang juga. Tadi Pak Purwoto ini ya, Kepala BPBD Kabupaten Malang, yang infonya akan segera menghadiri Zoom, cuman masih belum join. Kita tunggu sekalian Pak Purwoto. Tapi mungkin barangkali kita mulai diskusi dengan Pak Lutfi terlebih dahulu gitu ya. Pak, dengan kondisi seperti ini Malang yang kayaknya cuacanya agak labil dan nggak bisa diprediksi gitu ya, panas, hujan secara tiba-tiba, bahkan angin kencang. Itu sebagai ciri khas pancaroba bukan ya Pak Lutfi? Terima kasih untuk pendengar City Guide dimanapun sedang beraktivitas dan sedang berada. Dalam periode 1 tahun itu kita BMKG memilah itu beberapa kondisi, jadi dibagi menjadi 4 bagian bulan. Jadi ada bulan di periode Desember, Januari, Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Nah, dalam periode sekarang di Maret, April, dan Mei berdasarkan kondisi statistiknya, khususnya di Jawa Timur, itu memang menunjukkan potensi beberapa kali atau seringnya kejadian hujan yang disertai dengan puting beliung maupun disertai juga dengan badai guntur atau petir seperti itu. Nah, apakah ini sudah memasuki masa pancaroba bahwa sesuai dengan prediksi awal musim kemarau yang dirilis oleh BMKG beberapa saat yang lalu di minggu kemarin, tepatnya di hari Selasa tanggal 10 Maret, itu menunjukkan pertama, kenapa saya sampaikan awal musimnya dulu bahwa masa pancaroba itu identik dengan masa-masa di saat akan memasuki periode musim yang baru, seperti itu. Nah, untuk musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi untuk wilayah Malang Raya itu sangat beragam. Jadi ada daerah yang sudah masuk musim kemarau nanti di periode ketiga bulan April, kemudian diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Satu contoh untuk Malang Selatan di Kecamatan Donomulyo, Kalipare, Pagak, dan Bantul itu di akhir April atau dasarian 3 April itu sudah memasuki musim kota Malang hingga wilayah ke selatan dari Dau hingga Gedangan maupun Tirtoyudo itu terjadinya di periode awal bulan Mei atau 10 hari pertama di bulan Mei. Kemudian untuk wilayah Ngantang, Pujon, Kota Batu itu baru akan terjadi di periode pertengahan atau 10 hari pertengahan di bulan Mei, sama seperti di Pake, Swaja, Poncokusumo, Tumpang, dan Jabung. Untuk periode akhir bulan Mei itu baru akan terjadi di Kasembon, Lawang, dan Singosari, dan juga nanti di akhir bulan Juni sangat berbeda sekali itu di Kecamatan Ampel Gading. Nah, kembali ke topik tadi terkait pancaroba, memang
kondisi-kondisi yang terjadi di akhir-akhir ini menunjukkan sepertinya ini sudah musim pancaroba, akan tetapi yang belum terlihat itu adanya badai guntur atau geluduknya yang belum cukup intens, yang biasanya dominan itu terjadi di saat siang hingga sore hari. Beberapa kejadian terakhir ini menunjukkan bahwa ini akibat anomali cuaca sehingga kondisi hujan lebatnya yang disertai dengan angin kencang, disertai dengan badai guntur, ini malah terjadinya bukan di kondisi umumnya, tapi Oh, oke. kondisinya terjadi di saat malam hari seperti yang terjadi di Kota Batu beberapa saat yang lalu. Demikian Mbak Farica. Oke. Iya, Pak. Lalu seberapa besar juga potensi cuaca seperti ini begitu ya terhadap potensi angin kencang atau bahkan juga hujan deras juga dan petir yang beberapa waktu ke depan mungkin bakalan terjadi gitu Pak di Malang pada saat Ya, pancaroba? ya betul sekali. Ada dua hal. Yang pertama terkait angin kencangnya dulu. Angin kencang yang sering muncul di saat periode pancaroba itu anginnya akan terlihat dia berputar. Dia akan ada pusarannya. Bukan angin kencang yang terjadi di beberapa hari terakhir ini yang tidak disertai dengan hujan, anginnya bersifat lurus-lurus saja, angin kencangnya itu malah membuyarkan potensi hujannya kalau angin kencangnya seperti itu. Tapi kalau dari posisi tenang kemudian terjadi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba, nah itulah apalagi itu juga terjadi di awal sebelum terjadinya hujan, masyarakat tetap harus waspadanya di situ bahwa itulah yang kita ketahui sebagai kondisi-kondisi di saat terjadinya yang terjadi di musim pancaroba. Nah, apakah potensi ini akan berpotensi terjadi di dalam 10 hari ke depan sesuai dengan rilis dari Stasiun Meteorologi Juanda beberapa saat yang lalu itu juga menyampaikan bahwa kewaspadaan terkait kondisi cuaca ekstrim khususnya di Jawa Timur yang meliputi seluruh wilayah, di dalamnya ada Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang, itu di situ disebutkan ada potensi akan terjadinya peningkatan cuaca ekstrim yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Nah, potensi cuaca ini ya disebabkan oleh berbagai hal lah seperti itu, seperti MGO, Kelvin dan lain sebagainya. Siap, mungkin itu Mbak. Lalu kalau untuk aktivitas yang mungkin paling rentan terdampak oleh kondisi cuaca seperti ini apa saja Pak? Satu, bahwa kesiapsiagaan yang kita bangun itu untuk masyarakat waspada, bukan berarti kita menakut-nakuti masyarakat hal apa yang berdampak negatif. Tentunya di semua sektor itu juga akan terdampak. Satu contoh bahwa sekarang di periode beberapa hari ke depan, mulai dari hari ini itu adalah periode mulai libur Lebaran, di mana aktivitas pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain cukup tinggi, itu juga cukup rawan. Pertama dari sisi misalkan kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi, itu juga satu kerawanan terhadap jika terjadi angin kencangnya, itu juga berpotensi menyebabkan pohon tumbang. Kemudian dari curah hujannya, kondisi curah hujan musim hujan yang telah berlangsung beberapa bulan, di mana curah hujannya yang apabila terjadi curah hujan yang cukup ekstrim tentunya juga akan dapat berdampak terjadinya longsor, terutama di daerah-daerah dengan topografi atau mempunyai kemiringan seperti di daerah perbatasan antara Malang dan Kediri, itu juga kemudian Kota Batu. Pembelajaran utama seperti yang terjadi di saat bulan April tahun kemarin itu terjadi longsor yang di daerah Cangar ya, seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Itu sementara untuk awalannya dari Pak Lutfi yang disampaikan oleh BMKG. Saya mau sapa Pak Purwoto, Kalaksa BPBD Kabupaten Malang. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Lutfi, yang kenal. Baik, Pak Purwoto, tadi kita sudah ngobrol banyak bersama Pak Lutfi. Ini berkenaan dengan pancaroba yang sudah
mulai bertahap gitu ya terjadi di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur, termasuk tadi juga sudah dipetakan wilayah Malang ini akan memasuki musim pancaroba, startnya mungkin di bulan April begitu ya. Tapi Pak, akhir-akhir ini kondisi cuaca kan nggak menentu ya. Kalau dari pantauan BPBD Kabupaten Malang, seperti apa dampak dari kondisi cuaca seperti itu, Pak? Apakah ada peningkatan insiden seperti pohon tumbang dan lain sebagainya begitu? Ya, terima kasih sedikit Pak Lutfi. Jadi memang untuk kami dari BPBD ini selalu memanfaatkan data yang dikirim dari BMKG. Jadi Pak Lutfi ini tiap hari mengirim data ke kami dan itu kami pakai sebagai acuan. Kami Mm-mm. punya link sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa, relawan-relawan kami yang ada di 390 desa dari 33 kecamatan itu ketika ada informasi-informasi penting tentang informasi cuaca dari Pak Lutfi ini kami share ke semua desa, semua kecamatan. Mm-mm. Ini tujuannya adalah masyarakat Kabupaten Malang yang ada di pemangkuan kami ini mengetahui bahwa sekarang sudah masa pancaroba, beberapa hal yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh masyarakat, apa ini lengkap semuanya dari Pak Lutfi, kami tinggal nge-share aja biasanya. Dan kewaspadaan-kewaspadaan yang perlu dilakukan oleh masyarakat di era masa pancaroba ini seperti apa, ini semuanya sudah bisa baca. Nah, tinggal tugas kami dari BPBD, apapun ini karena kita berhadapan dengan alam, kita sebagaimana disampaikan Pak Lutfi tadi, kondisi hujan, angin, ada angin datar, angin puting beliung dan sebagainya. Ini kan sulit untuk kita arahkan, sulit untuk kita kendalikan, sulit untuk kita tolak. Oleh karena itu yang kita persiapkan adalah kewaspadaan masyarakat, Kemudian eh, kita perlu menghimbau kepada masyarakat beberapa hal yang sekiranya itu apabila dibiarkan, apabila tidak kita intervensi, apabila kita tidak melakukan apa-apa, nanti akan berdampak resiko bencananya cukup tinggi, maka itu perlu dilakukan pencegahan-pencegahan. Contoh nih, memang seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, beberapa di wilayah kami ini yang paling banyak di era cuaca ekstrim ini adalah angin kencang dan angin puting beliung. Dan ini mengakibatkan pohon-pohon, baik itu kadang ada di tegalan, terutama yang di pinggir jalan nih, yang di pinggir jalan, Yeah. itu rusak, tumbang, roboh, bahkan sampai merobohi ini kendaraan, rumah, dan sebagainya. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan di sana adalah ketika ada pohon-pohon yang apabila kita biarkan nanti itu bisa rantingnya patah dan sebagainya, sebelum itu terjadi dilakukan perempesan, itu kita koordinasi dengan dinas PU, kadang ya kita sendiri dari BPBD yang melakukan. Itu beberapa hal yang kita lakukan untuk antisipasi agar resiko bencana tidak terlalu berdampak pada korban jiwa maupun harta. Oke, iya Pak. Mungkin bisa Gitu, Mbak. disampaikan secara detail juga untuk wilayah di Kabupaten Malang yang paling rentan terdampak bencana pada saat kondisi cuaca seperti itu di mana, Pak? Iya, persis sebenarnya Pak Lutfi lebih tahu juga itu. Kalau untuk, jadi di wilayah kita ini, terutama Kabupaten Malang, ini bencana yang sering terjadi di tempat kita, itu yang pertama adalah longsor. Longsor ini ada di yang paling banyak di wilayah barat, Pujon, Ngantang, Kasembon. Kemudian wilayah timur ini daerah Poncokusumo dan Hmm. Jabung. Kemudian di wilayah utara itu di daerah Lawang. Kemudian di wilayah selatan itu di Ampel Gading Tirtoyudo. Itu untuk longsor. Sedangkan untuk
angin kencang puting beliung itu kebanyakan di daerah-daerah yang datar, ya wilayah Kepanjen, Gondang Legi, Pagelaran, yang seputaran kota daerah datar lah, bukan tuh. Sedangkan untuk banjir ini baru terjadi apabila intensitas hujan cukup tinggi, air genangan itu justru ada di daerah Pakis, kemudian di daerah Kepanjen, di kota-kota yang karena saluran air menyempit, kemudian curah hujan tinggi, itu yang menyebabkan air genangan. Itu yang peta kerawanan di tempat kami, Kabupaten Malang. Oke, baik kalau begitu. Kawan, untuk diskusi pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi nanti ya, masih ada 2 segmen, dan sebelum kita jeda, saya punya informasi dulu untuk Anda yang sudah mulai prepare untuk menyambut keluarga yang akan datang mudik ke Malang, khususnya persiapan untuk tempat tidur yaitu kasur. Bisa langsung ke Victoria Furnish Center yang mana di sana menyediakan berbagai kebutuhan dan kenyamanan untuk tidur Anda, kawan. Bisa punya kasur premium ya, yang bisa Anda dapatkan di sana mulai dari King Coil serta dan ada Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon sampai 45%, one price, free bantal dan guling, free mattress protector, free travel bed, dan free ongkir untuk all area Jatim. Segera kunjungi toko Victoria Furnish Center, ada di Jalan Tumenggung Suryo dan Majen Panjaitan. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furnish Center. Kawan, tetap bersama kami di Seatgate 911 FM. Ada kawan-kawan pendengar yang mau join, kita akomodir di segmen selanjutnya. Sehat segar berpuasa. Bagi kawan yang menderita GERD, bulan Ramadan sering menimbulkan pertanyaan, apakah aman berpuasa jika ada keluhan di saluran pencernaan? Atau justru puasa bisa memperburuk kondisi? Berikut penjelasan dari Dr. Bogi Pratomo, SPPDKGH dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Kalau sekarang mungkin masih rame di medsos soal GERD bikin meninggal, ya itu saya kira memang harus diluruskan karena sebetulnya GERD itu nggak menyebabkan kematian mendadak, ya mendadaknya di highlight. Kalau mungkin jangka panjang bisa saja ya, jadi GERD yang parah itu bisa saja kemudian menjadi perlukaan, bisa terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan itu terjadi kehilangan darah yang banyak, mungkin saja pasien meninggal. Tentu kalau yang sudah seperti ini kita tidak menganjurkan untuk memaksakan diri berpuasa. Tapi kalau GERD-nya yang ringan ya, kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi lewat berbagai pemeriksaan yang mengkonfirmasi keluhan GERD-nya ini, kita bisa menyarankan untuk berpuasa karena ternyata dengan berpuasa itu banyak yang malah lebih sehat, lebih nyaman. Menariknya, ternyata puasa juga bisa memberi waktu istirahat bagi lambung, sehingga beberapa pasien justru merasakan gejala lebih terkontrol. Jadi kelainan-kelainan di sistem gastrointestinal atau lambung dan jaringan di sekitarnya ya. Jadi kalau urutannya itu kan dari mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, kemudian ke usus halus ya. Pada seorang manusia itu lambung itu akan memproduksi asam. Itu normal karena asam itu digunakan untuk melakukan proses pencernaan. Di samping itu dia juga bisa digunakan untuk bunuh kuman yang masuk. Jadi fungsinya sangat banyak. Kalau asam itu berlebihan, dia bisa naik ke atas sehingga menimbulkan kerusakan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya yang benar-benar mengalami perlukaan itu jumlahnya kecil, nggak banyak. Mungkin hampir 60-80% pasien GERD itu sebetulnya kalau dilakukan suatu pemeriksaan yang namanya endoskopi itu umumnya masih normal kebanyakan, walaupun keluhannya kadang-kadang sangat hebat. Jadi yang terjadi itu adalah hipersensitivitas. Ya memang si pasien itu memiliki sensitivitas yang berlebihan. Nah, itu juga seringkali dikaitkan dengan pola makan yang keliru, tingkat stres, faktor-faktor seperti kegemukan, ya. Nah, itulah yang mungkin justru waktu berpuasa itu diperbaiki. Pola makannya jadi lebih teratur, kita kan buka dan sahur itu pada saat yang kurang lebih sama, ya. Kemudian makanan kita juga
biasanya mulai mengatur ya, kalau kita punya riwayat sakit seperti itu kan kita hati-hati, biasanya makan juga tidak berlebihan, tidak makan yang pedas, asam atau mengandung lemak berlebih. Kemudian yang terpenting juga pikiran kita pada saat itu akan lebih tenang ya. Suasana Ramadan itu kan membuat orang jadi lebih tenang, lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Nah, itu akan membuat pengeluaran asam itu jadi lebih terkontrol, sehingga kebanyakan terus mendapatkan manfaat dari puasanya itu sendiri. Dengan memahami kondisi tubuh, mengatur pola makan dengan bijak, dan memperhatikan waktu istirahat, kawan, Anda yang menderita GERD tetap dapat menjalani Ramadan dengan nyaman tanpa mengganggu kesehatan lambung maupun kualitas ibadah. Bulan Suci bersama Citygate FM. Menghidupkan Ramadan dengan berbagai cerita. Pernahkah kita melihat kemana zakat kita mengalir? Zakat Anda sedang menghidupkan apa? Setiap lembaga zakat punya ikhtiar kebaikannya masing-masing. Di BMH, zakat disalurkan hingga ke pedalaman, menopang dakwah, santri, guru, dan muslim di wilayah yang jarang tersentuh. Zakat Anda bukan hanya menunaikan kewajiban, tapi menguatkan Islam sampai ke akar. Jika ingin dampak yang lebih luas, tunaikan zakat Anda melalui BMH. Salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Baitul Mal Hidayatullah. Hubungi 0852 3236 7000. Guidance for your life. Citygate FM. Citygate and Warwan FM, Guidance for Your Life. Kita masuk di segmen kedua Talk Show Ijentok pagi hari ini. Ada yang sambung di line telepon. Saya sapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ica. Iya, Pak Raffi bisa disampaikan, silakan. Oke, saya langsung ke pertanyaan Mbak Ica. Poinnya ada 3 saja, biar topik. Yang pertama, di samping atau mungkin melalui radio ini, mungkin ada laman, apa namanya lah istilahnya, tempat mengakses info dari cuaca tadi. Selain Bapak BPBD tadi dapat dari BMKG. Kalau kita masyarakat ini bisa nggak mengakses atau minta alamatnya ke Lutfi ya, Pak Lutfi tadi? Iya, iya. Nah, kayak gitu mungkin yang pertama itu. Gimana mengaksesnya sehingga kita tahu setiap saat juga. Tidak menunggu dari mungkin BPBD, biasanya kan kita kan harus cari lagi. Nanti kalau bisa langsung, kalau boleh bagus gitu, supaya kita bisa secara cepat dapat infonya. Yang kedua, Mbak, apa saja sih yang bisa diprediksi atau diperakirakan oleh BMKG nih, Mbak? Nah, itu tadi yang kedua. Mungkin kaitannya dari gitu, kira-kira dari perakiraan itu berapa persen sih kebenarannya kan gitu, atau kalau istilahnya tuh apa statistik tuh margin errornya lah kan gitu, berapa persen. Kemudian yang terakhir, untuk tahun ini mulainya musim kemarau itu kapan? Kemudian sampai kapan? Sesuai perkiraan dari peralatan yang ada di BMKG gitu ya. Yeah. Terima kasih, mohon jawaban dari BMKG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 poin yang ditanyakan oleh Pak Raffi, saya ulangi karena tadi juga suaranya sedikit putus-putus, tapi cukup diterima dengan jelas kalau dari sini. Untuk yang pertama, untuk tempat akses infonya, di mana masyarakat bisa mendapat informasi soal kondisi cuaca di Jatim termasuk Malang, supaya bisa tetap siaga. Lalu poin kedua,
dari perkiraan yang disampaikan itu seberapa besar potensinya terjadi, berapa persen ya yang ditanyakan Pak Raffi. Lalu di poin ketiga, tahun ini musim kemarau dari bulan apa sampai bulan apa. Sekaligus mungkin nanti bisa langsung ditanggapi, ada Pak Pulung Dwi Nugroho yang menanyakan by chat di WhatsApp, BMKG dan BPBD mungkin sedikit ada kurang dari sistem informasi kebencanaan yang sifatnya hidrometeorologi adalah early warning system yang bisa diakses semua orang yang bersifat satu arah atau pemberitahuan dan pengumuman. Karena selama ini yang terjadi, warga harus mengakses informasinya terlebih dahulu, baru mendapatkan informasi. Oh, ini info yang langsung didapat ke masyarakat, begitukah Pak Pulung? Maksudnya seperti apa ya? Atau barangkali dari BMKG, Pak Lutfi bisa menanggapi yang dimaksud oleh Pak Raffi dulu tadi? Bisa disampaikan Pak, monggo. Baik, terima kasih. Memang banyak kanal yang berusaha kami coba dan kami simulasikan agar informasi dari kami, bagaimana masyarakat itu bisa membangun kesiapsiagaan, itu pertama bisa dari radio ini Pak, tapi secara umum bahwa mobilitas masyarakat sekarang yang sangat mempunyai ketergantungan terhadap gawai atau HP, itu masyarakat dapat menginstal namanya aplikasi Info BMKG. Saya ulangi lagi, ada aplikasi namanya Info BMKG. Di dalam aplikasi tersebut telah tersedia satu informasi terkait cuaca, terkait iklim, dan terkait kegempaan. Dan juga terkait cuaca khususnya, di sana juga disampaikan terkait peringatan dini. Misal, satu contoh bahwa informasi itu kami update setiap pagi hari itu untuk 24 jam ke depan. Itu yang pertama 24 jam ke depan itu nanti akan diperbarui jika terjadi kondisi-kondisi perubahan yang cukup ekstrim yang dapat membahayakan terhadap masyarakat. Dan itu biasanya langsung dilakukan perubahannya, Pak. Dan informasi terkait prediksi cuaca harian itu bisa disampaikan oleh BMKG hingga 8 atau 9 hari ke depan, seperti itu. Nah, akan tetapi masyarakat bukan dalam artian sekali melihat dalam hari ini itu berlaku seterusnya. Pertama bahwa cuaca itu sangat cepat sekali perubahannya dan sangat-sangat dinamis. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak, verifikasinya berapa sih sebetulnya, tingkat kebenarannya berapa, tadi disampaikan margin error dan seterusnya Pak ya. Kami berusaha yang terbaik Pak, kami berusaha yang terbaik untuk verifikasi prediksi cuaca itu sudah lebih dari 90% Pak, itu menjadi acuan kami di BMKG bagaimana menyediakan informasi itu secara cepat, secara tepat, secara akurat, mudah dipahami dan luas seperti itu Pak. Kemudian ini akan terjadi. Nah, untuk wilayah Malang Raya itu berlaku di wilayah Malang itu umumnya Pak, dimulai di bulan Mei secara umum di bulan Mei dan itu berlangsung hingga 6 bulan ke depan Pak, berlangsung hingga 6 bulan ke depan. Jadi kalau sekitar sampai bulan November Pak untuk kemarau di tahun ini. Kemudian untuk yang Pak Pulung tadi bisa diulangi lagi Bu, pertanyaannya seperti apa? Ini by chat ya sebetulnya. Kalau dari Pak Pulung, BMKG dan BPBD mungkin yang kurang dari sistem informasi kebencanaan yang sifatnya hidrometeorologi. Yang dimaksud EWS-nya Pak ya, bisa diakses semua orang atau sifatnya satu arah pemberitahuan atau pengumuman. Selama ini seperti apa sih Pak kalau untuk informasi berkenaan dengan hal-hal seperti itu? Gini, kami sebetulnya dengan BPBD ini sudah berusaha menyampaikan atau menyebarluaskan informasi ini secara masif. Secara masif dalam artian kami juga berupaya menggunakan tidak hanya jejaring melalui jejaring kedinasan dan lain sebagainya, tapi juga melibatkan sektor sukarelawan, kemudian juga radio, kemudian sosial media. Satu contoh, misalkan tadi di jam 7 di pagi hari tadi, itu sudah disampaikan untuk
tim dari BPBD ada grup namanya Siaga Bencana Kap Malang lah. Di situ disampaikan, betul nggih Pak Purwoto nggih, di pagi hari itu sudah disampaikan kondisi cuaca dalam sehari seperti apa, kemudian disampaikan juga potensi banjirnya seperti apa, kesiapsiagaannya seperti apa. Bahkan di jejaring yang dilakukan itu juga tidak hanya melibatkan yang selama ini kita bayangkan bahwa jejaring BPBD yang sudah terjalin dan terbangun itu saya yakin sudah jauh lebih mumpuni sekarang. Karena apa? Tidak hanya menggunakan WA, tidak hanya menggunakan sesuatu yang bersifat konvensional saja. Saya yakin juga melibatkan misalkan dengan radio dan lain sebagainya yang itu memungkinkan bisa menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sinyal HP, misalkan seperti itu. Oke, baik kalau gitu Pak Lutfi, saya geser ke Pak Purwoto, barangkali ada yang mau ditambahkan juga khusus untuk di wilayah Kabupaten Malang, penyebaran informasinya bagaimana Pak? Ya, makasih Pak Lutfi, terima kasih. Jadi sebetulnya kami lebih fokus kalau penyebaran informasi saya kira sama persis yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi. Jadi zaman sekarang ini kita untuk mencari informasi itu sebenarnya cukup dengan membuka di HP kita, semua informasi ada di sana. Baik informasi tentang keBPD-an ada di sana, kebencanaan ada di sini, termasuk BMKG juga ada di situ. Tapi yang lebih penting kami mencoba menjawab dari WA-nya Pak Pulung, Mas Pulung tadi ya, tentang EWS. Jadi, EWS ini karena ini ranahnya dari kami. EWS ini kita untuk Kabupaten Malang sudah kerjasama dengan BPBD Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Jadi EWS ini kita pasang memang di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana dengan resiko cukup tinggi. Contoh nih, kita sudah punya ada 14 EWS yang ada di Malang Selatan, di pantai selatan sana untuk EWS-nya tsunami. Jadi ya, ada ya, karena selama ini belum ada gempa yang berpotensi tsunami. Coba nanti ketika ada gempa berpotensi tsunami itu pasti EWS itu langsung masuk ke HP kita masing-masing gitu. Itu jadi karena kemudian kita juga pasang EWS di daerah ini banjir ya. Kami kerjasama dengan kota. Jadi di Kota Malang ini ketika di daerah mana Singosari atau lereng Gunung Arjuna situ hujan deras, atau di daerah Poncokusumo atau lereng Semeru atau lereng daerah Poncokusumo itu yang deras, itu punya potensi di Kota Malang ini akan kebanjiran. Nah, kita kemarin kami sudah kerjasama dengan Kota Malang dan Kota Batu memasang EWS di beberapa titik. Jadi ketika nanti di kota ini banjir kurang 1 jam gitu, itu masyarakat kota sudah dapat informasi ke WA-nya masing-masing untuk diterima supaya terutama wilayah yang terdampak ya, kayak di ini daerah Lesan Puro itu yang di wilayah timur. Sudah. Jadi kalau beberapa rekan Pak Pulung tadi ini ya mungkin di daerahnya Pak Pulung tidak masuk. Dan kita selama ini memang EWS kan baru bisa bunyi mendapatkan notif untuk ini ketika ada potensi bencana itu. Kalau enggak ya enggak. Jadi jangan nunggu ada EWS berbunyi, itu berarti tanda bahaya untuk kita. Jadi kita sudah punya beberapa EWS yang sudah kita pasang di tempat kita untuk tsunami, untuk banjir, terutama sama beberapa titik itu longsor. Kami ada di beberapa titik tsunami, banjir, dan longsor. Kalau angin, ya kami tidak bisa pasang EWS ya Pak Lutfi, karena angin tidak punya KTP.
Jadi 3 insiden itu Pak ya yang berpotensi besar terjadi longsor, tsunami dan juga banjir untuk di Kabupaten Malang. Dari BPBD sejauh ini kalau untuk upaya mitigasi ada program edukasi gitu nggak sih Pak kepada masyarakat soal kesiapsiagaan bencana? Pasti. Kami ini hampir tiap minggu itu ada 2-3 kali. Ini kami bersama kecamatan, bersama anggota DPRD Kabupaten Malang, ini ke wilayah-wilayah ke kecamatan sana untuk melaksanakan kegiatan sinergitas. Di dalam sinergitas ini, ya kami mensosialisasikan ini terkait mitigasi bencana. Di kecamatan sana anggotanya ya yang diundang oleh Pak Camat ya seluruh masyarakat desa, terutama unsur-unsur tokoh masyarakat, pamong desa dan sebagainya. Itu terus kita dalam 1 minggu pasti minimal 2 kali, 3 kali kami keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang untuk menginformasikan ini. Apalagi sekarang ini kan masih masa hidrometeorologi, tanggap darurat hidrometeorologi sampai tanggal 31 Maret. Setelah itu udah masa pancaroba, baru nanti masa kering. Ini ya info dari Pak Lutfi juga nih. Oke, ada potensi kekeringan juga nggak di Kabupaten Malang Pak? Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya itu pasti ada. Ada di wilayah-wilayah kita. Cuma itu pastinya di bulan apa, kalau di prediksinya perakiraan di Pak Lutfi itu ya biasanya kita di bulan ini Pak Lutfi ya, di September, Oktober, November itu. Sekitar bulan. Oke, jadi pada saat puncaknya mungkin ya? Tahun ini masih belum tahu, tadi sudah menyampaikan Pak Lutfi masih belum merilis. Iya, sementara masih gambaran umum dulu ya soal musim kemarau. Untuk lebih detail pastinya nanti akan disampaikan kalau udah tiba nih musim kemaraunya udah mulai masuk di wilayah Malang. Baik kawan, saya mau geser ke WhatsApp dulu. Ini ada beberapa informasi soal kondisi lalu lintas dari Pak Iskandar. Tadi mengirimkan video. Turun masuk ya. Ini kondisi di mana Pak ya? Ada truk yang kayaknya pecah ban ya? Di mana ini Pak? Di Ranugrati bukan ya? Cuman nggak ada keterangannya. Untuk titik truk yang mungkin ini pecah ban sebelah kiri itu sebelah mana? Karena posisi lagi agak nanjak juga. Jembatan Ranugrati atau di titik mana ya? Lalu ada Pak Miftahul Hadi mengirimkan video juga. Ada truk mogok di Ranugrati dari arah Sawah Jajar menuju pom bensin Dikjur. Macet total. Terima kasih. Oke, ini sepertinya informasi yang sama ya dari Pak Miftahul Hadi seperti yang tadi disampaikan Pak Iskandar sebelumnya. Itu kalau untuk di lokasi relatif padat dengan dominasi antrian yang dari arah utara, yang dari arah timur ke barat. Antisipasi kawan coba kami sampaikan ke petugas kepolisian. Selalu hati-hati lagi di jalan. Untuk informasi yang lain masih bisa Anda bagikan juga. Ada boleh share di 0811 3600 911. Sebelum kita jeda lagi kawan, saya punya info untuk Anda nih ya. Panggilan terakhir di momen akhir-akhir Ramadan yang mau bukber tapi dengan budget yang hemat tapi mau makan enak, bisa merapat ke Chicken Ways. Ada promo spesial cuman 7.500. Ini berlaku promonya sampai 15 Maret ya. Tapi lewat dari itu tetap tenang karena harganya juga tetap ramah di kantong. Hanya dengan 9.500 Anda bisa menikmati ayam crispy yang gurih dan nagih. Plus pilihan menu lain yang gak kalah mantap. Seperti telur dadar crispy, nasi daun jeruk yang wangi, dan jukut crispy yang bikin makan makin lengkap. Ajak teman, keluarga, ataupun pasangan Anda dan rasakan sensasi makan enak tanpa bikin kantong kering. Lokasinya di Jalan Raya Karangjuwet nomor 28, Karangjuwet Bonowari, Karangploso, Kabupaten Malang. Reservasi dan info pemesanan hubungi 0812 2679 9991. Jadi jangan sampai ketinggalan.
City Guides Insight. Kota Batu selama ini dikenal dengan udara sejuknya, tapi kebiasaan sebagian warga membakar sampah mulai menjadi ancaman baru untuk kualitas udara di Kota Batu. Lalu, bagaimana dampak asap pembakaran sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat? Fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda DLH Kota Batu Eni Maulidiah menyebut indeks kualitas udara Kota Batu turun di tahun 2025. Salah satunya kawan dipicu kebiasaan pembakaran sampah di wilayah permukiman. Ada beberapa strategi edukasi. Tentu saja kalau melarang langsung masyarakat untuk membakar, kami juga agak kesulitan ya, karena kalau kembalikan lagi bagaimana sampahnya. Beberapa langkah yang kami lakukan adalah membatasi pembakaran, dan ini memang sangat berdampak dengan hasil itu yang kami lakukan, sehingga karena hampir di semua desa kelurahan melakukan pembakaran, jadi titik-titik polutannya itu tersebar. Kami sudah melakukan beberapa edukasi pengelolaan sampah, di antaranya kami mengeluarkan kebijakan yaitu aturan di mana setiap desa kelurahan diwajibkan untuk membangun TPS 3R di skala desa kelurahan. Kalau ada pengelolaan, jelas pembakaran sedikit lebih berkurang karena sampah dikelola dulu. Nah, begitu ada TPS 3R beroperasi di seluruh desa, mulai berkurang karena tersentralisasilah pengelolaan sampah itu di masing-masing desa kelurahan. Yang masuk di pembakaran makin berkurang karena sampah ada yang organik bisa dikompos, kemudian ada yang anorganik bisa dijual, kemudian yang terbakarnya yang residu. Sementara dosen teknik lingkungan ITN Malang Sudiro mengingatkan asap pembakaran sampah menghasilkan partikel halus yang berpotensi memicu gangguan pernapasan dan memperburuk kualitas udara kota. Dalam hal ini tentu saja bagian-bagian terhadap proses penghijauan kota dan lain-lain itu juga merupakan bagian daripada buffer. Oke, katakanlah ada pembakaran, tapi kemudian di kota tersebut atau di wilayah tersebut ada buffernya, ada penangkalnya. Nah, penangkalnya memang barangkali tidak bisa secara kontinu ya, tetapi paling tidak bahwa dengan adanya penghijauan itu bisa membantu penangkapan partikulat-partikulat matter sehingga tidak kemudian menjadi liar di udara. Karena tingkat bahaya pembakaran juga lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana optimalisasi terhadap pengelolaan sampah yang khususnya pada berbasis sumber. Apakah itu bank sampah atau kemudian TPS 3R atau bahkan kemudian relate-nya pada TPST. Residu sendiri sebetulnya tidak boleh dibakar. Ya, sebetulnya ya secara konsep mungkin perlu kita mengaca pada kasus yang di Bali ya, sampai beberapa insenerator tersebut ditutup langsung oleh Pak Menteri dikarenakan secara operasional insenerator tidak bisa memberikan jaminan mutu yang baik. Oleh karena itu residu memang perlu jadi secara terpusat atau klaster. Karena memang juga pada proses berikutnya harus ada fasilitas yang namanya LOR tadi, lahan uruk residu ya, berdasarkan dari. Namun sekali lagi bahwa upaya yang paling harus kita gencarkan dan istiqomah itu bagaimana mengurangi residu, meminimalkan residu yang ada. Kebiasaan membakar sampah yang dianggap sebagai solusi cepat justru beresiko memperluas sumber polusi di lingkungan permukiman. Karena itu kawan, pengelolaan sampah yang lebih baik melalui pemilahan dan pengolahan di tingkat desa menjadi langkah penting untuk menjaga udara Kota Batu tetap bersih. Guidance for your life. City Guide FM. Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya? Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai. Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi. Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kita masuk di sesi terakhir untuk program Talk Show Ijen Talk pagi hari ini. Saya perkenankan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement gitu ya. Mulai dari Pak Lutfi, barangkali dari BMKG, apa pesan penting yang ingin disampaikan ke masyarakat supaya lebih siap menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti sekarang. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih. Pertama, masyarakat harus selalu update terkait informasi dari BMKG karena cuaca sangat dinamis, sangat cepat sekali berubah, dan juga informasi yang kami sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi adalah untuk menciptakan yang kita sebut dengan zero victim. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Purwoto, kalau dari sisi kebencanaan apa yang paling penting dilakukan masyarakat juga agar dampak dari cuaca juga bisa diminimalkan, sekaligus pesannya juga nih bisa disampaikan. Silakan Pak. Karena tugas kami adalah penanggulangan bencana dan menangani bencana, jadi kami biasanya lebih banyak turun, yaitu selain edukasi, ini adalah penanganan pada saat bencana itu terjadi. Oleh karena itu, apabila masyarakat Kabupaten Malang, termasuk Malang Raya, apabila di daerahnya ada bencana, itu untuk segera mungkin itu bisa menghubungi ke link kami di BPBD, lapor ke kami, atau bahkan bisa ke desa, ke kecamatan, ke poslab. Kami punya 4 poslab, ada di Singosari, di Ngantang, kemudian di Tirtoyudo, sama di Tumpang, supaya tim kami untuk segera bisa hadir ke tempat kejadian bencana itu, melakukan asesmen, dan segera kami bisa melakukan penanganan. Terutama yang bencana-bencana yang berdampak mengganggu akses masyarakat. Jadi supaya ketika kami tidak segera mendapatkan laporan, kami ya tidak bisa segera turun. Ini kami minta untuk seluruh masyarakat segera, hari itu ada bencana, hari itu juga melaporkan ke kami supaya kami segera turun. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Lutfi dan juga Pak Purwoto untuk diskusinya pagi hari ini. Tentunya sangat bermanfaat ya untuk masyarakat Malang. Penting bagi kita semua kawan untuk terus memperhatikan informasi soal prediksi cuaca, meningkatkan kewaspadaan dan menjaga lingkungan sekitar supaya ya resiko dampak dari cuaca ekstrim bisa diminimalisir. Saya Farica Umami pamit undur diri dari program Talk Show Ijen Talk. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.